Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya dan selayaknya ya, kita sebagai umat muslim yang beriman, agar kita dapat diberi kelancaran, kemudian kemudahan dalam kita mencari ilmu, khususnya kita ketika sekolah. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadin nabiyyi wa rabbi zidni ilma wa rizqni rahmah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dan sebelum itu, alangkah baiknya lagi kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah bersama-sama ya, yang akan dipimpin langsung oleh Bapak sendiri. Kita baca dari ta'awudz sampai selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir ya? Nanti ada berapa orang? Ya silakan nanti di sama sekretaris kelas ya, dicatat berapa orang yang izin, berapa orang yang hafal, dan berapa orang yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Oke, siap ya? Dan hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Oke, sebelumnya teman-teman, ada yang tahu sejarah itu apa? Nah, sejarah itu kan suatu kejadian di masa lalu. Nah, bagaimana kita belajar akan mengenai kejadian di masa lalu, terus kemudian kita akan belajar bagaimana hikmah daripada kejadian yang telah terjadi di masa lalu gitu. Nah, hikmahnya buat kehidupan kita sehari-hari, terus untuk memaknai hidup kita sehari-hari. Nah, adapun urgensi dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu sendiri adalah mengetahui bagaimana kondisi Islam zaman dahulu, bagaimana kita mengetahui peradaban Islam, dari mulai kemajuan Islam, terus era kemunduran Islam sampai era kejayaan Islam. Kemudian kita juga belajar bagaimana terbentuknya sebuah kerajaan Islam, terus hancurnya kerajaan Islam pada zaman dahulu. Kita mempelajari kalau dari sejarah budaya Islam, kita mempelajari dari kondisi Arab pra-Islam, kemudian kondisi bangsa Arab setelah Islam. Kondisi Arab pra-Islam itu sering kita sebut atau ketahui sebagai kondisi di mana zaman Zahiriyah, di mana Islam belum masuk sebagai agama. Nah, memang pada zaman Jahiliyah ini peradaban akan keilmuan, terus kemudian akan ilmu pengetahuan itu sudah ada, akan tetapi di mana nilai-nilai dan norma-norma masih belum berlaku pada zaman itu. Terus kemudian kita akan belajar bagaimana Islam masuk di bangsa Arab melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Kemudian Islam disebarluaskan
melalui beberapa strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita belajar sejarah bagaimana setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang kita tahu pada saat itu estafet kepemimpinan diterima oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah itu kita mempelajari tentang bagaimana dinasti Umayyah, terus kemudian bagaimana dinasti Abbasiyah, dan seterusnya sampai Islam hari ini masuk ke Indonesia. Nah, hikmahnya tentu belajar sejarah ini mempunyai hikmah yang amat sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami peristiwa dan kejadian di masa lalu. Jadi pada inti besarnya adalah memahami kejadian di masa lalu, seperti asal usul peristiwa, terus kemudian berbagai kondisi di masyarakat pada zaman dahulu. Kita tahu bagaimana perkembangan dari zaman ke zaman Islam dipopulerkan sampai hari ini. Nah, hikmah dari mempelajari sejarah, keuntungan mempelajari sejarah adalah mengetahui secara rinci dan tepat apa, siapa, kapan, di mana, dan dampak apa dari peristiwa tersebut. Kita mengetahui suatu peristiwa, siapa yang terlibat di dalamnya. Contoh dari kita belajar sejarah Islam adalah kita belajar tentang perang, semisal perang Badar. Nah, dari perang tersebut kita mengetahui bagaimana kondisi perang tersebut, terus bagaimana penyebab dari perang tersebut, kemudian siapa, kapan, di mana, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kita belajar secara langsung dari sejarah tersebut. Kemudian kita belajar dampak dari peristiwa yang terjadi. Apa sih dampak yang terjadi dari peristiwa tersebut? Banyak sekali hikmah-hikmah dari perjalanan panjang sejarah yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari peristiwa perang, terus kemudian peristiwa perjanjian Nabi dengan kaum Quraisy, juga kemudian bagaimana Islam berkembang dari tanah Arab sampai ke Spanyol atau benua Eropa. Terus kemudian kita belajar bagaimana Islam dari tanah kelahirannya sendiri sampai masuk ke Indonesia. Ya, itu mungkin beberapa hal materi yang Bapak sampaikan kali ini mengenai apa sih kita belajar sejarah. Intinya sejarah itu bukan hanya belajar sejarah itu bukan hanya kita belajar mengenai kondisi masa lalu, bukan hanya kita belajar bagaimana suatu keadaan di masa lalu gitu. Tapi kita mengetahui peradaban dan perkembangan sejarah dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Intinya seperti itu. Oke, baik. Beberapa pemaparan tentang sejarah. Ada yang ditanyakan sebelumnya terlebih dahulu, apakah ada yang belum dimengerti mengenai kita akan belajar sejarah ke depannya? Silakan acungkan tangan terlebih dahulu bila ada yang ingin bertanya. Apakah sudah cukup materinya mengenai akan sejarah, kita belajar sejarah? Oke, sudah cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, kita tutup saja pertemuan kali ini ya, dengan membaca doa kifaratul majlis dan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala tutur kata yang salah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Hasbunallah wa ni'mal wakil.